Selamat datang di Alesa Scare. Pertengahan tahun 2020 adalah tahun yang bisa dibilang cukup sulit saya hadapi. Sebab di tahun 2020 banyak sekali terjadi pengurangan pekerjaan yang dikarenakan semakin menyebarnya virus corona di Indonesia. Saya dan perusahaan tempat saya bekerja pun tidak luput dari serangan dampak virus corona tersebut, yang mengakibatkan banyaknya kasus pemberhentian hak kerja. Saya adalah salah satu dari ribuan atau mungkin jutaan yang terkena dampaknya, terutama dalam bidang finansial. Saya masih bersyukur karena Tuhan masih menyayangi saya, karena saya adalah termasuk dari beberapa orang yang tidak terinfeksi virus tersebut hingga saat ini. Tapi biar bagaimanapun juga, ini tetap berimbas kepada saya. Saya adalah Lukman yang berasal dari daerah Jakarta Timur. Tempat saya bekerja pun masih terletak di daerah Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ini, saya tinggal mengontrak di sebuah rumah kontrakan bersama istri dan anak saya yang masih berumur 1 tahun. Sebab dari diberhentikannya saya bekerja, otomatis keuangan saya pun tidak mampu lagi untuk membayar sewa rumah kontrakan di sana. Yang rata-rata biaya sewa kontrakan di Jakarta Timur agak cukup lumayan mahal menurut saya. Saya dan istri saya memutuskan untuk pindah mencari rumah kontrakan baru yang sekiranya harganya jauh lebih murah dari biaya sewa kontrakan yang saya tempati di Jakarta Timur. Mulai saat itu, saya pun mulai mencari-cari informasi dari teman-teman apabila ada informasi kontrakan kosong dan harganya lebih terjangkau. Karena saya harus berhemat mulai sekarang untuk bertujuan meminimalisir biaya yang keluar. Karena untuk bertahan hidup sampai saya mendapatkan pekerjaan lagi, saya hanya mengandalkan dari tabungan saya saja. Singkat cerita, setelah mencari-cari info kontrakan kosong, akhirnya ada teman saya yang mengabari kalau di daerahnya ada info kontrakan yang kosong dan harganya cukup terjangkau untuk kantong saya. Lalu keesokan harinya, saya dan istri pun mulai kegiatan packing barang untuk pindah rumah kontrakan. Kami pindah lumayan jauh dari Jakarta Timur. Kami pindah ke daerah Bekasi, tempat yang mungkin di sana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Lalu berangkatlah kami menuju kontrakan baru di Bekasi. Saya memang tidak melakukan survei terlebih dahulu, ya hanya melalui WhatsApp saja dan melihat foto-foto bangunan kontrakan baru yang akan saya tempati. Setelah sampai di lokasi kontrakan baru, saya pun agak heran karena yang difoto dan aslinya agak tidak sesuai. Ya pastinya ini di luar ekspektasi saya, karena kontrakan ini lokasinya masih di dalam kampung dan kampungnya pun belum terlalu ramai. Masih agak jauh juga dari akses jalan utama,
dan rumahnya pun masih agak berjauh-jauhan. Belum serapat seperti waktu saya mengontrak di Jakarta Timur. Sudah kepalang tanggung, kalau mau balik lagi pasti akan memakan biaya lagi. Lagi pula, mau tinggal di mana kalau tidak di sini? Begitu ucap saya di dalam hati. Tidak lama setelah saya datang, tibalah si pemilik kontrakan. Yang di sana saya pun bertransaksi biaya sewa 1 bulan dan mulai aktivitas memindahkan barang-barang dari mobil. Si pemilik kontrakan ini cukup ramah ya, karena dia bersedia memanggil beberapa mungkin teman-temannya untuk membantu saya melakukan penurunan barang dari mobil menuju ke rumah. Sekadar untuk gambaran, kontrakan saya ini memiliki 3 pintu rumah, yang baru terisi hanya 2, yang satunya terlihat masih kosong. Saya waktu itu tidak bertanya lanjut kepada si pemilik kontrakan, karena ya sudahlah, mungkin belum ada yang mengisi dan atau yang mengisi sudah pindah, pikir saya. Setelah selesai melakukan pemindahan barang, teman-teman dari pemilik kontrakan ini pun izin pulang, dan saya pun mengucapkan terima kasih dan mengasih sedikit ya uang rokok lah untuk mereka. Terima kasih ya mas. Perkenalkan, saya Lukman, warga baru di daerah sini. Begitu ucap saya sembari memperkenalkan diri. Oh iya mas, semoga betah ya mas. Begitu ucap dari mas-mas tersebut. Waktu itu saya tidak berpikir arti kata dari semoga betah, karena ya mungkin itu hanya candaan atau gurauan saja. Yang ternyata arti kata tersebut saya akan mengetahuinya beberapa saat lagi. Tidak terasa hari sudah malam, dan saya memutuskan dengan istri untuk melanjutkan proses pembenahan barang-barang di rumah esok hari lagi. Bu, ayah istirahat dulu ya di teras. Mau minum-minum kopi dan ngerokok dulu sebatang. Nanti baru ayah masuk. Begitu ucap saya kepada istri saya. Kalau dipikir-pikir, suasananya enak juga ya. Masih tentram, damai, masih banyak sekali suara burung meskipun sudah malam. Begitu pikir saya sembari menghisap rokok di teras. Tidak terasa, sebatang, 2 batang saya habiskan dengan mengisi waktu saya di teras. Dari kejauhan, di balik sela-sela pohon, saya melihat ada seorang laki-laki parubaya yang terlihat sedang menggendong sesuatu berwarna putih, yang saya kira itu adalah mungkin alat-alat pertanian dia kali ya. Begitu yang saya pikirkan saat itu. Hebat juga tuh bapak-bapak, jam segini masih rajin kerja. Kalau gue sih mendingan tidur deh malam-malam gini. Begitu ucap saya. Tidak berselang berapa lama, istri saya pun memanggil saya untuk segera masuk rumah. Saya pun beranjak dari duduk saya di teras. Lalu saya melihat lagi ke arah bapak-bapak yang tadi. Dia sudah tidak ada. Apa terlalu cepat jalannya, atau memang ada jalan lain? Begitu pikir saya. Saya tidak ambil pusing, karena waktu itu memang sudah malam dan saya pun agak lumayan lelah. Jadi saya langsung masuk ke rumah. Setelah mandi, makan, saya pun duduk kembali di ruang tamu menonton TV, yang dari mana terdengar suara pintu dibuka. Mungkin itu tetangga saya yang baru pulang kerja. Anehnya, tiba-tiba
tidak lama setelah terdengar pintu terbuka itu, anak saya yang masih 1 tahun pun langsung menangis. Mungkin dia terlalu capek atau masih menyesuaikan tempat yang baru. Begitu pikir positif saya. Tapi tidak biasanya anak saya ini nangisnya lama. Ada mungkin sekitar 20 menit lah. Lalu saya pun bertanya kepada istri, "Bu, si Dede kenapa ya? Kok tumben-tumbenan dia nangis lama begini?" Begitu tanya saya kepada istri. "Mungkin si Dede kecapean kali ya." Begitu jawab istri saya dengan singkat, dan sambil menggendongnya supaya dia tertidur kembali dalam tidur malamnya. Tidak beberapa lama, anak saya pun kembali tertidur. Begitu juga dengan ibunya. Saya yang waktu itu belum bisa tidur, memutuskan untuk kembali ke ruang tamu menonton TV. Di sela-sela acara TV yang saya tonton, tiba-tiba terdengar seperti orang berbicara. Asal suara tersebut tidak lain dari tetangga sebelah kontrakan saya. Setelah diteliti lagi dan didengar lebih dalam, dia bukan sedang berbicara, melainkan sedang melantunkan lagu-lagu Jawa kuno, lengkap dengan suara iring-iringan musiknya. Dari suaranya, tetangga saya ini adalah seorang wanita, dan waktu itu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Sebagai warga baru, saya tidak mau banyak komplain. Ya sudah, saya dengarkan saja, selama suara nyanyian itu tidak mengganggu tidur anak dan istri saya. Tidak terasa, waktu sudah pagi, dan saya dibangunkan oleh istri saya untuk memulai aktivitas pagi hari di daerah baru. "Ayah, semalam ketiduran lupa matiin TV ya?" Begitu tanya istri saya. Saya pun menjawabnya dengan, "Iya Bu, semalam ayah ketiduran, kecapean kayaknya." Lalu saya pun mandi, membersihkan beberapa barang-barang, dan berinisiatif untuk ke depan rumah, menikmati suasana rumah di pagi hari. "Bikinin ayah kopi ya Bu, ayah tunggu di teras." Begitu ucap saya kepada istri. Suasana pagi ini memang sangat indah. Mungkin karena keadaan dan situasinya masih sangat jauh dari perkotaan, yang mana setiap harinya kalau di perkotaan sana saya sudah mendengar suara bising knalpot, tapi di sini tidak ada terdengar suara bising. Yang ada hanya suara alam, suara burung-burung berkicau, dan indahnya mentari pagi. Waktu itu masih jam 7 pagi, dan tidak sengaja saya melihat ke arah tetangga saya itu, yang ternyata pintunya masih terkunci dan sendal pun atau sepatu sudah tidak ada di depan kontrakannya. Mungkin dia sudah berangkat, pikir saya di dalam hati. Hari pertama ini karena saya belum ada kerjaan, saya pun memutuskan untuk pergi menghampiri teman-teman saya. Siapa tahu mereka punya pekerjaan untuk saya. Saya pun berangkat sekitar jam 8 pagi, dan pulang-pulang itu kalau tidak salah sudah hampir jam 5:30 sore. Langsung saja saya memarkirkan motor di depan rumah saya, dan kontrakan sebelah saya itu masih sepi seperti saat saya berangkat, dan kemarin saya baru datang pun juga masih sepi. Lampunya masih mati dan belum ada tanda kehidupan yang terlihat di sana. Hanya terlihat dari jendela ada beberapa barang, ya seperti lemari, rak TV, dan segala macam seperti itu.
Tidak berlama-lama, saya pun memutuskan untuk masuk ke rumah kontrakan saya. Sekitar jam 8 malam setelah habis sholat isya, saya seperti biasa melakukan rutinitas duduk di depan teras, meminum kopi dan menghisap beberapa batang rokok. Di sela waktu saya mengisi waktu santai itu, saya melihat lagi sosok pria parubaya. Kali ini dia tidak menggendong buntalan putih seperti kemarin. Dan kali ini juga saya perhatikan kemana sih dia kalau pergi itu. Kok kemarin tiba-tiba hilang? Begitu saya pikir. Tatapan saya masih terfokus ke pria parubaya tersebut. Meskipun terlihat samar karena masih minim pencahayaan, saya masih bisa dengan jelas melihat kemana pria itu bergerak. Di luar dugaan, pria parubaya tersebut tiba-tiba memanjat pohon mangga besar yang berada di depan saya. Memang agak jauh, tapi ya namanya pohon besar, pasti tetap terlihat. "Widih, dia manjat malam-malam gini," begitu ucap saya dengan kaget. Saat saya sedang fokus melihat dia, tiba-tiba dari dalam rumah, istri saya memanggil saya untuk meminta bantuan. Dan saya pun tidak lagi melihat pria parubaya tersebut. Padahal hati saya masih penasaran, ngapain sih dia malam-malam manjat pohon mangga kayak gak ada besok. Begitu yang terlintas di pikiran saya. Saya pun tidak keluar rumah lagi karena selesai membantu-bantu istri saya, waktunya sudah terlalu malam, sekitar jam 11. Saya pun memutuskan untuk di rumah saja, di ruang tamu, menonton TV seperti biasa. Tiba-tiba terdengar lagi suara pintu terbuka dari tetangga sebelah rumah kontrakan saya. Dan anehnya, setiap anak saya mendengar pintu rumah itu terbuka di malam hari, pasti dia selalu menangis tanpa alasan yang jelas. Waktu berlalu. Setelah istri dan anak saya tertidur, tepat pukul jam 12 malam, saya memutuskan untuk pergi tidur juga. Di kasur, saat saya masih terjaga, saya mendengar kembali suara nyanyian wanita tersebut dengan alunan lagu Jawa kunonya, persis seperti kemarin. Hati kecil saya penasaran, ingin tahu seperti apa sih wanita itu. Dan memang dia wajib ya setiap malam itu menyanyikan lagu-lagu itu. Begitu ucap saya agak mulai resah. Namun kembali lagi, saya melihat etika karena saya masih warga baru dan lancang saja kalau warga baru mengganggu warga lama. 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu sampai sebulan, saya merasakan fenomena tersebut. Mulai dari bapak-bapak aneh yang memanjat pohon mangga setiap malamnya, dan sosok tetangga wanita yang selalu bernyanyi lagu Jawa di setiap malam, saya dengarkan setiap malam. Waktu itu saya tidak menaruh curiga kepada mereka, karena mungkin memang saya yang belum tahu kebiasaan dan adat warga sini. Di suatu pagi, saya memutuskan untuk pergi mencari warung, sekedar mencari nasi uduk dan beberapa gorengan di pagi hari. Memang agak susah mencari warung di daerah sini, dan ini pun saya ketemu warung agak lumayan jauh, karena mengingat di daerah ini bangunannya masih agak berjauh-jauhan, seperti yang tadi saya bilang di awal cerita. Masih dominan diisi beberapa kebun kecil milik warga
dan beberapa kandang-kandang hewan peliharaan. Sambil menunggu pesanan nasi uduk saya jadi, saya pun iseng bertanya kepada ibu-ibu penjaga warung nasi uduk tersebut. "Permisi ibu, mau numpang tanya. Saya warga baru. Saya baru kurang lebih 1 bulan tinggal di sini. Kontrakan saya itu di ujung jalan sana. Kalau boleh tahu, tetangga saya itu pekerjaannya apa sih bu? Soalnya wanita kok pulangnya malam-malam, dan paginya pun sudah tidak ada di rumah." Begitu saya mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu penjaga warung nasi uduk. "Oh, ternyata Mas yang tinggal di kontrakan ujung jalan sana ya? Mas, di kontrakan itu kan cuma ada Mas aja dan keluarga. 2 rumah di sampingnya itu kosong." Begitu jawab ibu-ibu penjaga warung. Spontan saja saya pun keheranan mendengar jawaban dari ibu tersebut, dan saya pun mencoba menegaskan pertanyaan saya kepada ibu-ibu tersebut. "Masa iya sih bu, orang setiap malam saya dengar kok ada suara wanita pulang kerja buka pintu dan nyanyi-nyanyi lagu Jawa kuno gitu. Ya sekitar jam 11:30 lah biasanya dia pulang. Dan kalau tadi ibu bilang cuma saya aja, lalu itu barang-barang siapa di kontrakan nomor 2? Begitu tanya saya lagi kepada ibu penjaga warung tersebut. "Iya mas, itu kan barang-barang punya pemilik kontrakan. Karena kontrakan itu masih kosong, jadi dimanfaatkan sama dia buat taruh sebagian barang-barang di rumahnya. Mungkin kepenuhan kali di rumahnya," jawab ibu itu lagi. Merasa tidak yakin, di perjalanan saya pun iseng menelpon pemilik kontrakan untuk menanyakan kebenaran apakah itu barang-barangnya atau punya orang lain. Dan ternyata jawabannya sama seperti si ibu penjaga warung yang tadi saya tanya. Tiba-tiba saja pikiran saya flashback ke 1 bulan yang lalu, ketika emas-emas yang ngebantu saya nurunin barang itu bilang, "Semoga betah." Lalu dari sana saya mulai kecurigaan yang janggal. Saya tidak menceritakan info ini kepada istri saya karena saya masih penasaran dan ingin memastikan dengan betul dan dengan mata kepala saya sendiri bahwa kontrakan itu kosong dan itu barang-barang punya ibu kontrakan. Malam hari yang ditunggu pun tiba. Inilah saatnya saya melakukan pembuktian kepada diri saya sendiri. Yang pertama, saya harus menemukan dan bertanya langsung kepada pria berparubaya yang misterius itu, yang hobinya memanjat pohon mangga di malam hari. Jam 8 malam lebih 30 menit, saya pun akhirnya menemukan sosok yang saya nanti-nanti dari selesai maghrib tadi. Ya, tidak lain dia adalah pria berparubaya yang membawa sebuah gembolan putih di pundaknya. Langsung saja saya menghampiri sosok pria tersebut. Saat sedang berjalan menghampiri, tiba-tiba langkah saya terhenti dan fokus saya pun berubah. "Aduh, sendal pakai acara putus lagi," begitu ucap saya. Persekian menit saya mengambil sendal saya yang putus, saya melihat lagi ke arah pria tersebut. Dia sudah tidak ada. Karena sudah kepalang jalan, saya pun mendekati pohon mangga yang sering dia panjat setiap malam. Dan benar, di atas pohon itu ada pria parubaya tersebut sedang duduk di tengah dahan. "Pak, panen mangga ya malam-malam?" begitu tanya saya dengan nada bercanda. Langsung saja pria tersebut memandangkan pandangannya ke arah saya. Kini rasa pertanyaan dan penasaran tiba-tiba hilang dan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat.
Karena yang saya lihat itu adalah pria tua dengan wajah yang menyeramkan. Matanya sipit sampai menyentuh daun telinga. Begitu juga dengan mulutnya. Dia tersenyum dengan mengerikan ke arah saya, lalu berkata, Udah gak penasaran lagi kan sekarang? tanpa berkata-kata lagi, saya pun langsung mengambil langkah 1000 berlari menuju kontrakan saya. Masih teringat jelas wajah yang menyeramkan itu. Dan tahukah kalian, gembolan putih yang dia bawa setiap kali saya melihat bukanlah sebuah gembolan biasa. Karena tadi saya lihat dengan jelas itu adalah sesosok pocong yang digendong-gendong setiap malamnya. Dengan tergesa-gesa, saya pun masuk dalam kontrakan, lalu segera mengambil air wudhu. Setelah itu, istri saya bertanya keheranan, "Ayah, kenapa sih? Kok kayak orang ketakutan gitu?" Begitu tanya istri saya. Saat itu saya menjawab, "Gak ada apa-apa kok bu, gak apa-apa." Tapi istri saya tahu betul kalau pasti sudah terjadi hal yang tidak beres dengan saya. Udah yuk ya, mendingan kita tidur aja, mumpung si Dede juga lagi pules. Dengan segera saya pun mengikuti perkataan istri saya. Saat itu jam masih menunjukkan setengah 10 malam. Namun masih ada satu lagi yang menjadi pertanyaan saya. Siapa sih wanita yang suka bernyanyi di tengah malam itu? Seakan tidak kapok, saya pun memasang alarm jam 12 malam. Yang mana bertujuan supaya saya terbangun di jam tersebut dan melihat dengan langsung siapa yang sering membuka pintu di malam hari. Alarm di HP pun berbunyi. Ya, sudah jam 12 malam. Dan untungnya saat alarm tersebut berbunyi, istri saya tidak terbangun. Segera saya bergegas menuju teras depan rumah kontrakan. Jam 12:10. Akhirnya sosok penunggu itu datang juga. Dan kalian tahu? Ya, betul. Dia bukan manusia. Sosok ini berbaju putih panjang, berambut panjang tidak terurus, dengan tatapan kosong menuju arah pintu kontrakan samping saya. Dia melayang, dengan tiba-tiba pintu kontrakan pun terbuka sendiri, lalu tertutup sendiri. Saya yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terdiam, terpaku, terheranan, sekaligus takut. Karena itu adalah sosok terjelas yang pernah saya lihat. Mbak Kunti itu sangat jelas. Bahkan dari sudut matanya pun terlihat warna putih semua. Sekelilingnya berwarna hitam dengan mulut yang agak terbuka. Untungnya dia tidak melihat ke arah saya dan hanya melayang menuju kontrakan yang biasa dia singgahi. Lagi-lagi, untuk kedua kalinya saya dibuat terperanjat oleh makhluk tak kasat mata. Saya pun berlari dengan tergesa-gesa, membuka, lalu mengunci pintu rapat-rapat dari dalam. Saya sampai tidak bisa tidur dibuatnya, dan akhirnya pagi hari pun tiba. Tanpa basa-basi lagi, sekitar jam 9 pagi, saya langsung menghubungi si pemilik kontrakan dan bilang kepadanya saya pindah rumah. Istri saya pun keheranan dengan alasan yang saya berikan, dan saya terpaksa memohonginya dengan alasan saya sudah mendapatkan pekerjaan daerah Jakarta Timur lagi. Singkat cerita, saya pun pindah kembali ke kontrakan lama saya di Jakarta Timur. Untungnya kontrakan tempat saya di Jakarta Timur itu masih kosong,
dan saya masih bisa menempatinya kembali. Setelah dipikir, tak apalah, sementara mengeluarkan uang agak banyak dulu, daripada saya harus tinggal di kontrakan yang berhantu itu. Semenjak kejadian tersebut, saya tidak pernah lagi kembali ke lokasi itu, dan tidak akan pernah mau lagi tinggal di kontrakan berhantu. Itulah tadi kisah seram yang saya alami di kontrakan berhantu saya di daerah Bekasi. Untuk para pendengar, sebaiknya jika ingin mengontrak, bertanyalah lebih detail kepada pemilik kontrakan. Sekian.